Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersyukur atas karunia hidup yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan, baik yang kami sadari, maupun yang tidak kami sadari. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu yang melimpah, dan kebaikan-Mu yang tak terhingga. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami memohon, agar Engkau memberkati hari kami, dan memberikan kekuatan, serta hikmat kepada kami, untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kami. Bimbinglah kami dalam segala hal yang kami lakukan, dan jangan biarkan kami melangkah ke arah yang salah. Ya Tuhan, dalam kesibukan kami hari ini, ingatkanlah kami, bahwa Engkau selalu hadir, dan Engkau selalu menuntun kami. Tunjukkanlah kehendak-Mu, dan jangan biarkan kami terlena, dalam dunia yang penuh dengan godaan. Membuka hati kami, agar kami siap menerima tugas yang Engkau percayakan kepada kami, dan menjalaninya dengan setia dan tekun. Bimbinglah kami untuk memegang teguh iman kami, dan memperkuat hubungan kami dengan-Mu, serta saudara-saudara kami. Berikanlah kami kasih sayang-Mu yang tak terhingga, dan kembangkanlah karakter kami agar semakin mirip dengan karakter Kristus. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan waktu pagi ini, untuk kami memuji dan memohon padamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang penting bagi setiap orang Kristen, yaitu mengalami kekuatan Tuhan dalam kelemahan kita. Banyak di antara kita yang mungkin merasa lemah dan terbatas dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan memiliki janji bahwa dalam kelemahan kita, Dia akan memberikan kekuatannya. Saudaraku, Rasul Paulus memberikan pengajaran yang sangat kuat tentang hal ini. Dalam 2 Korintus 12, ayat 9 dan 10, di mana ia berkata, "Tetapi Dia berkata kepadaku, kekuatanku nyata dalam kelemahanmu. Sebab itu aku senang sekali membanggakan kelemahanku, supaya kekuatan Kristus turun menaungi aku. Sebab itu aku merasa berdaya dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab kalau aku lemah, maka akulah kuat." Saudaraku, Paulus mengalami banyak kesulitan dan cobaan dalam hidupnya, tetapi ia tidak pernah kehilangan iman, atau kepercayaannya kepada Tuhan. Sebaliknya, ia terus bergantung pada kekuatan Tuhan, dalam setiap situasi dan melihat kelemahannya, sebagai kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kekuatannya. Saudaraku, berikut ini adalah cerita pengalaman nyata seorang misionaris Kristen, yang berdinas di sebuah desa terpencil di Afrika. Pada saat itu, ia sedang mengalami masalah kesehatan yang serius, dan tidak bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Ia merasa lemah dan putus asa, karena tidak dapat membantu orang-orang di desa tersebut. Suatu hari, seorang penduduk desa mengunjungi misionaris itu, dan menawarkan bantuan untuk mengobatinya. Ia memberikan ramuan tradisional yang dipercayai dapat membantu misionaris pulih dari sakitnya. Namun, misionaris tersebut menolak, karena ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menyembuhkannya. Beberapa waktu kemudian, misionaris tersebut semakin lemah dan tak berdaya, karena sakitnya semakin parah. Namun, ia tetap berpegang pada imannya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesembuhannya. Ia berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, mencari kekuatan dan penghiburan dari firman Tuhan. Suatu hari,
Saat ia merenungkan 2 Korintus 12, ayat 9 dan 10, ia merasakan kekuatan Tuhan turun kepadanya. Ia mengalami perubahan yang luar biasa, di mana ia merasa lebih kuat dan berani dalam menghadapi masalah kesehatannya. Ia dapat kembali melayani penduduk desa dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Saudaraku, kisah ini menunjukkan bahwa ketika kita menghadapi kelemahan dan kesulitan dalam hidup kita, kita dapat mengalami kekuatan Tuhan dalam iman kita. Seperti misionaris dalam kisah ini, ketika kita berpegang pada iman kita dan mempercayai Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan dan kesembuhannya kepada kita. Tuhan senantiasa siap memberikan kekuatannya kepada kita, bahkan dalam kelemahan kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menghadapi kesulitan atau cobaan dalam hidup kita, seringkali kita merasa lemah dan putus asa. Namun, Tuhan tidak ingin kita merasa seperti itu. Dia ingin kita mempercayai dan bergantung padanya, bahkan dalam kelemahan kita. Ketika kita merasa lemah, kita harus mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan sejati. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas dan siap memberikannya kepada kita ketika kita memintanya. Tetapi, bagaimana kita dapat mengalami kekuatan Tuhan dalam kelemahan kita? Pertama-tama, kita harus mengakui bahwa kita lemah dan membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi setiap masalah atau kesulitan dalam hidup kita. Kedua, kita harus berdoa dan meminta Tuhan untuk memberikan kekuatannya kepada kita. Kita harus mempercayai bahwa Dia akan menjawab doa kita dan memberikan apa yang kita butuhkan. Ketiga, kita harus mengandalkan firman Tuhan dan berpegang pada janji-janjinya. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang besar bagi kita dalam saat-saat sulit. Ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkan janji-janjinya, kita akan menemukan kekuatan dan harapan yang kita butuhkan untuk menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Saudaraku, dalam hidup kita, kita sering menghadapi berbagai macam kelemahan seperti masalah kesehatan, masalah finansial, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun, sebagai umat Kristen, kita tidak boleh putus asa dan merasa lemah. Sebaliknya, kita harus mempercayai Tuhan dan berpegang pada iman kita, sebab di dalam kelemahan kita, Tuhan akan memberikan kekuatannya. Saudaraku, ketika mengalami kelemahan, kekuatan Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Dalam momen-momen ketidakmampuan kita, Tuhan dapat memberikan kekuatan yang luar biasa, memberikan harapan dan keyakinan untuk melalui masa sulit. Meskipun terkadang sulit untuk melihatnya pada saat yang sama, namun dengan iman dan kepercayaan yang kuat, kekuatan Tuhan dapat membawa kita melalui segala rintangan dan menguatkan kita dalam kelemahan kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur atas segala berkat dan firman yang Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas karunia hidup, kesehatan, dan kesempatan untuk mengabdi kepadamu. Kami memohon ampunan dan perlindungan-Mu dari segala dosa dan kejahatan yang telah kami lakukan. Kami memohon agar Engkau memberkati kami dalam segala hal yang kami lakukan hari ini. Kami berdoa agar Engkau menjaga dan melindungi kami, serta keluarga kami dari bahaya dan bencana. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani hari ini dengan penuh keberhasilan dan kebahagiaan.
Terima kasih ya Tuhan, karena telah memberi kami kesempatan untuk merenungkan kebesaran-Mu pada pagi ini. Semoga kebesaran-Mu senantiasa menyertai kami dalam hidup kami, khususnya di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.